Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 Kabupaten Kediri berlangsung meriah dan penuh makna yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa. Acara yang digelar di Convention Hall Simpang 5 Gumul Kabupaten Kediri. Agenda ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi dedikasi dan pengabdian para abdi negara di wilayah Kabupaten Kediri. Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 tahun 2025 merupakan momentum penting bagi seluruh aparatur sipil negara, khususnya di Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillah penuh rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hari ini 1 Desember 2025 kita bisa berkumpul bersama dalam agenda yang luar biasa, yakni peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 di Kabupaten Kediri tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita di kesempatan pagi hari ini sebagai wujud syukur agar apa yang kita upayakan berjalan lancar serta mendapatkan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Aris Setiawan. Kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin berdoa sesuai agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Dengan segala limpahan nikmat dan hidayah-Mu, hari ini kami dapat berhimpun dalam peringatan dan tasyakuran HUT Korpri ke-54 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dalam keadaan sehat walafiat.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas bagi seluruh anggota Korpri. Berikanlah kami kemampuan untuk menjalankan tugas dengan amanah, profesional, dan berdedikasi. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Korpri dapat menjadi wadah bagi para abdi negara untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan amanah. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, serta kemampuan untuk memajukan organisasi dan negara. Ya Allah, yang Maha Pengampun, Maha mengabulkan doa, ampunilah dosa dan khilaf kami, terimalah amal kebaikan kami, dan jadikanlah segala aktivitas kami bernilai ibadah di sisi-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa-doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ulang tahun Korpri yang diperingati setiap tanggal 29 November menjadi ajang refleksi bagi ASN untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan, meningkatkan profesionalisme, serta memupuk integritas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Dan di kesempatan yang baik ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kediri, Bapak Dr. Muhammad Solikin MAP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormati, pada hari ulang tahun Korpri yang ke-54 ini memang kita tidak mengadakan kegiatan upacara sebagaimana biasa kita lakukan, namun kita menyelenggarakan tasyakuran dan acara salesian. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengundang seluruh perwakilan dari dinas, badan, inspektorat, kantor, bagian, serta dari seluruh kecamatan dan sekolah, SMP, SD, taman kanak-kanak, serta dari unsur Puskesmas Kabupaten Kediri, sehingga dilaksanakan secara terpusat di Gedung Convention Hall pada kesempatan pagi ini dengan jumlah kurang lebih sebanyak 1.000 anggota Korpri. Perlu kami laporkan bahwa beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangkaian hari ulang tahun Korpri pada kesempatan yang baik ini adalah yang pertama, pemberian bantuan berupa peralatan kebersihan terutama untuk mendukung bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Kediri di pemerintah daerah pada 30 Agustus 2025 yang lalu dalam kegiatan kerja bakti bersama-sama. Kemudian yang kedua, pemberian santunan berupa uang duka kepada ahli waris anggota Korpri yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Dharma Wanita Kediri yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025. Selain kegiatan tersebut, pengurus Korpri juga telah mengusung program kerja antara lain Korpri Kabupaten Kediri saat ini telah mendirikan yayasan Korpri yang bernama Anugerah Karya Praja yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum pada tanggal 30 April 2025. Pendirian klinik Pratama sebagai vaskes pertama yang dapat membantu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2025. Mohon tepuk tangan ini. Mohon izin Bapak Ibu, terkait vaskes ini memang tidak semua kabupaten kota memiliki vaskes sebagai bagian dari
yayasan yang diberi oleh Korpri. Alhamdulillah kita bisa memulai dan bisa bersama-sama dengan rumah sakit melakukan kerjasama untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah daerah. Yang ketiga, pembentukan lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota Korpri dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara maupun sebagai aparatur sipil negara ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum. Yang keempat, melakukan bedah rumah pada anggota Korpri yang kurang mampu, yang ditamakan bagi anggota Korpri yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Yang kelima, pelatihan wirausaha bagi anggota Korpri yang akan pernah tugas agar setelah pernah tugas masih tetap bisa beraktivitas dan berkontribusi untuk keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama diberikan langsung kepada Bapak Setio Widodo dari SMP Negeri 1 Pelosok Klaten dengan jumlah donor 100 kali. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. 100 kali donor darah. Selanjutnya diberikan kepada Bapak Randy Agatha dari KPU Kabupaten Kediri sebanyak 75 kali donor darah. Apresiasi selanjutnya diberikan kepada Krisna Dani dari RSKK di sebanyak 75 kali. Selanjutnya diberikan kepada Bapak Susanto dari SDN Krecek 1 Kecamatan Bandung. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan pemberian penghargaan khusus kepada abdi negara yang aktif mendonorkan darah secara rutin. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata mereka dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian abdi negara tidak hanya terbatas pada tugas birokrasi, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang berdampak luas. Diberikan kepada Bapak Agus Priyono dari SDN Pojok Satuates sebanyak 75 kali. Kemudian penghargaan juga diberikan kepada Bapak Arus Esti Aji dari RSKK Kabupaten Kediri sebanyak 75 kali donor darah. Selanjutnya, apresiasi diberikan kepada Bapak Nizam Subeki, Camat Mare sebanyak 50 kali donor darah. Dan yang terakhir apresiasi diberikan kepada Ibu Erma Christine dari SMP Negeri 2 Ngancar sebanyak 50 kali donor darah. Selanjutnya penghargaan yang pertama diberikan kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Salahuddin dengan jabatan terakhir adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Bapak Insinyur Adi Suwitya MSI. Jabatan terakhir adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Berikutnya diberikan kepada Bapak Sugiono SSMM. Ini merupakan jabatan terakhir adalah Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Penghargaan berikutnya diserahkan langsung kepada Bapak Hari Wahyu Jatmiko SEMM dengan jabatan terakhir adalah Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri. Penghargaan berikutnya diberikan langsung kepada Bapak Edi Suprapto SHMM. Beliau merupakan Camat Ngancar. Kemudian penghargaan selanjutnya diberikan kepada Bapak Nur Said SE dengan jabatan terakhir adalah Camat Kandangan. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Ibu Suparmi dengan jabatan terakhir merupakan Pranata Jamuan dari UOBK RSUD Kabupaten Kediri. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Bapak Suyanto dengan jabatan terakhir adalah Pengadministrasi Umum Satpol PP Kabupaten Kediri. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Ada Sri Wahyuningsih dengan jabatan terakhir adalah Guru Muda dari UPT SMP Negeri 2 Gurah. Dan penghargaan yang terakhir diberikan kepada Ibu Siti Pudrika dengan jabatan terakhir adalah Guru Ahli Madya dari SDN Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dan spesial Tak kalah penting, pada momentum ini juga dilakukan penyerahan hibah kendaraan operasional kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Kediri.
Hibah ini diharapkan dapat menunjang mobilitas dan pelayanan perpustakaan, sehingga memperluas jangkauan literasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Kediri. Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ini bukan hanya sebagai ajang selebrasi, tetapi juga penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pegawai negeri sipil. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus arahan Bupati Kediri yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kediri. Kepada yang terhormat Mbak Dewi Maria Ulfa, kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya mewakili Mas Bupati menyampaikan salam hormat beliau sekaligus menyampaikan sambutan dan arahan beliau pada acara tasyakuran dan sana sehat dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korpri tahun 2025. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dewi Maria Ulfa menegaskan pentingnya peran Korpri sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semoga semangat Korpri terus membara, menjadi teladan profesionalisme dan integritas bagi seluruh aparatur sipil negara. Saya hormati. Saya mewakili Mas Bupati mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korpri kepada seluruh anggota Korpri Kabupaten Kediri, dan juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Korpri Kabupaten Kediri atas dedikasi, kerja keras dan pengabdian panjenengan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam melayani masyarakat Kabupaten Kediri. Berbagai keberhasilan yang dicapai oleh Kabupaten Kediri di berbagai sektor tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Korpri di dalamnya. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua masih semangat bekerja memberikan pelayanan walau sebagian harus bekerja dalam keterbatasan pasca kejadian kerusuhan, penjarahan dan pembakaran gedung Pemkab tanggal 30 Agustus lalu. Kita berdoa bersama semoga rehab dan pembangunan gedung Pemkab berjalan dengan lancar dan cepat selesai, sehingga pemerintahan bisa berjalan lebih optimal lagi. Memang rehab dan pembangunan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mas Bupati minta semua bisa bersabar dan tetap bersemangat memberikan kinerja yang terbaik. Selamat datang Ibu Dewi Nawasmina, Dekan Fakultas Psikologi UNER Ibu di Kabupaten Kediri. Semoga bisa memberikan motivasi untuk anggota Korpri di Kabupaten Kediri. Bapak Ibu anggota Korpri yang berbahagia, sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun ke-54 Korpri tahun 2025, bersatu, berdaulat bersama Korpri dalam mewujudkan Indonesia maju. Korpri diharapkan terus menjadi perekat persatuan bangsa, menjaga solidaritas, profesionalisme, dan penuh dedikasi mengabdi dan mendukung kemajuan pembangunan. Mas Bupati berharap Korpri Kabupaten Kediri bukan hanya sekedar wadah profesi, tetapi bisa menjadi organisasi yang produktif untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua begitu banyak program-programnya Korpri, ada punya klinik Faskes, ada pendampingan hukum, LBH juga bisa memberikan kendaraan operasional untuk dinas arsip. Bapak Ibu anggota Korpri yang saya hormati, saya doakan panjenengan semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pesan Mas Bupati, jaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik. Tingkatkan sinergi dan kolaborasi baik di internal Korpri maupun dengan lembaga atau instansi eksternal. Terus belajar dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Saat ini kita sudah diajak untuk menyongsong pemerintahan digital. Anggota Korpri Kabupaten Kediri harus siap dan cakap teknologi agar semua layanan bisa kita laksanakan lebih mudah dan lebih cepat. Anggota Korpri Kabupaten Kediri harus lincah dan gesit dalam melayani masyarakat. Terakhir,
Saya mewakili Mas Bupati mengajak seluruh anggota Korpri Kabupaten Kediri untuk mendoakan dan membantu saudara-saudara kita di wilayah Aceh dan Sumatera yang saat ini terdampak bencana. BPBD Kabupaten Kediri sudah membuka layanan donasi yang siap menerima bantuan dan sumbangan panjenengan semua untuk disalurkan ke sana. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Korpri ke-54, selamat bertugas, junjung tinggi Panca Prastia Korpri, dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongannya kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam mewujudkan Kabupaten Kediri yang berbudaya, religius, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 54 tahun Korpri hadir untuk masyarakat. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya yang hadir pada hari ini. Pemotongan tumpeng ini sebagai wujud syukur kita bersama. 54 tahun Korpri hadir untuk negeri. Sejak dibentuk pada tahun 1971, Korpri telah menjadi wadah pemersatu ASN dari berbagai instansi. Dengan semangat Korpri ke-54, Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus melayani masyarakat dengan dedikasi dan profesionalisme terbaik. Dengan tema Korpri berakhlak, berintegritas, dan melayani, peringatan HUT ke-54 ini menjadi momentum penting bagi seluruh ASN Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat komitmen dalam bekerja, mengabdi, dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dewi Retno Suminar. Saya dekan di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Jadi Universitas Erlangga sekarang nomor 2 di Indonesia, ya, nomor 9 di untuk tanah higher education, nomor 9 dunia, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan, time higher education, time higher, ya, itu kita nomor 9 di dunia. Jadi agenda yang akan kita bicarakan hari ini itu lebih, pertama, kita akan mendeteksi tentang kategori peran kita. Kita mempunyai beberapa peran. Ya, Bapak Didi Sujana, ini orang dari Bandung, ya. Orang Indonesia aslinya Bandung. Oh, naik di Tasik. Oke. Bapak, kalau saya boleh tanya, Bapak perannya apa aja sih, Pak? Kepala keluarga. Apalagi, Pak? Di kantor asisten, kemudian seorang ayah, ya, seorang anak, bapak ibunya masih ada, Bapak? Ini untuk iya, sudah nggak ada. Sebagai seorang suami, oke. Saudara, banyak banget, ya. Ya, semua mempunyai peran yang banyak. Gak ada yang cuma satu doang. Paling enggak istri, suami, karyawan, ya, ibu atau bapak atau nenek, ya, ya, banyak banget. Nah, kalau kita melihat ke sana, maka peran-peran itu perlu dioptimalisasi. Seringkali terjadi orang berpikir, Bu, kami itu punya peran banyak, tetapi saya bingung mana yang lebih utama. Jawabannya apa kira-kira? Mana yang lebih utama? Semuanya utama. Itu yang disebut dengan profesional. Kalau sebagai seorang suami, istri yang profesional, dia menjalankan perannya secara profesional. Kalau dia sebagai dosen,
kalau saya dosen atau seorang karyawan, saya menjalankan fungsi karyawan saya secara profesional. Orang profesional itu kayak apa sih? Orang yang melakukan kegiatan tugasnya dan tanpa dikasih tahu dan tahu optimal. Dia paham tugas dan fungsinya. Paham ya Bapak Ibu? Artinya ketika kita bisa melakukan semuanya, maka kita menjadi orang yang sehat mental. Saat ini isu tertinggi adalah isu tentang kesehatan mental. Ini problem yang sangat besar. Ada dua problem secara dunia. Satu, kesehatan mental, dan yang kedua adalah AI. Ya, jadi teknologi itu yang menjadi hal yang AI sama itu itu yang menjadi problem secara internasional. Nah, itu menjadi fokus. Kenapa? Angka perceraian tinggi, keinginan child free itu tinggi. Orang mau menikah ada suatu proses tunggu dulu. Semua hal yang dia lihat, saya belum punya ini, belum berani, dan itu banyak banget. Why hal itu terjadi? Itu terjadi karena sebenarnya pada sumber diri kita sendiri. Nah, saya menawarkan di situ di materinya itu kaitannya dengan balance. Bagaimana saat ini work-life balance, work-family balance. Jadi bagaimana pekerjaan dan rumah tangga itu menjadi hal yang balance. Itu satu hal yang problem yang harus kita coba atasi. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang lagi kerja, anak lagi sakit, apa yang harus dilakukan? Semuanya fokusnya harusnya pada solution. Kita coba untuk kembali ke solusinya. Kita mau solusi yang kayak apa? Kita marah-marah, menyalahkan yang lain, atau kita fokus what next? Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ini yang seringkali kesulitan. Mereka masih melihat siapa yang salah, siapa yang menyebabkan. Kalau kita masih fokus pada hal itu, berarti kita manusia yang kuno. Hari ini saya mewakili Mas Bupati menghadiri acara tasyakuran dan syarasehan dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-54 Kabupaten Kediri. Harapan seperti yang disampaikan Mas Bupati tadi, untuk anggota Korpri jaga integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Kediri. Meskipun kemarin 30 Agustus beberapa teman-teman Korpri ada yang kantornya terbakar, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bekerja yang kerja totalitas tetap dalam memberikan pelayanan di Kabupaten. Tim Liputan, Toho TV.